Kenapa hutan bisa bikin kita lebih tenang, padahal cuma pohon doang? Ternyata pepohonan melepaskan zat alami bernama phytoncide. Zat ini bisa bantu menurunkan stres dan tekanan darah. Makanya kalau kamu lagi banyak pikiran, ke gunung atau ke air terjun rasanya kayak reset otak. Jadi kalau kamu capek hidup, mungkin bukan butuh liburan mahal, tapi butuh hutan. Bukan hutan sawit ya, ups. Makanya saat kita masuk hutan, tanpa sadar napas jadi lebih pelan, pikiran jadi lebih ringan. Bukan cuma perasaan. Secara ilmiah, berada di alam bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kortisol, meningkatkan sistem imun. Alam itu bukan cuma indah, dia menyembuhkan. Pernah nggak kamu bertanya kenapa semakin tinggi kita mendaki semakin dingin? Semakin tinggi tempat, udara makin tipis. Udara tipis nggak bisa menyimpan panas dengan baik. Setiap naik 1000 meter, suhu bisa turun sekitar 6 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah 30 derajat Celcius, di 2000 meter bisa jadi sekitar 18 derajat Celcius. Itulah kenapa mendaki bukan cuma soal fisik, tapi juga soal persiapan. Alam selalu adil, dia tidak pernah jahat, tapi dia tegas. Kalau kamu pernah berdiri dekat air terjun, pasti tahu rasanya berbeda. Air yang jatuh dari ketinggian menghasilkan ion negatif. Ion ini dipercaya membantu meningkatkan mood dan energi tubuh. Makanya banyak orang merasa lebih fresh, lebih hidup, lebih semangat. Bukan cuma karena liburan, tapi karena tubuh kita memang merespon alam. Kita sering dengar hutan adalah paru-paru dunia. Lewat proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Satu pohon dewasa bisa menghasilkan oksigen untuk 2-4 orang per hari. Bayangkan kalau hutan hilang. Udara makin panas, cuaca makin ekstrem, banjir makin sering, alam tidak pernah merusak kita. Kitalah yang sering lupa menjaga. Gunung mengajarkan kesabaran, hutan mengajarkan ketenangan, air terjun mengajarkan kekuatan. Pohon gak iri sama pohon lain. Mereka berdiri di tempatnya masing-masing dan tetap memberi manfaat. Jadi kalau kamu merasa lelah, mungkin bukan butuh pelarian. Mungkin kamu cuma butuh kembali. Kembali ke alam, kembali ke diri sendiri. Karena pada akhirnya, kita bukan terpisah dari alam. Kita bagian darinya. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Kita datang menikmati alam, tapi kadang pulang meninggalkan luka. Sampah plastik di jalur pendakian, coretan nama di batu, api unggun yang ditinggalkan tanpa dipadamkan. Kita marah kalau hutan rusak, tapi kadang kita sendiri yang merusaknya. Dan soal menjaga alam. Kadang kita berharap terlalu banyak pada sistem. Kebijakan datang dan pergi. Janji kampanye terdengar indah setiap 5 tahun sekali. Di Indonesia, kita sering lihat baliho lebih cepat berdiri daripada tempat sampah di kawasan wisata. Rapat bisa panjang, anggaran bisa besar, tapi hutan tetap saja gundul pelan-pelan. Mungkin alam tidak butuh pidato, dia cuma butuh dijaga. Kalau kamu memilih untuk menjelajah, jelajah dengan tanggung jawab. Bawa kembali sampahmu. Petualang sejati bukan yang paling tinggi puncaknya, tapi yang paling kecil jejak kerusakannya. Alam sudah terlalu sabar pada manusia. Jangan tunggu semuanya rusak, baru kita sibuk menyalahkan siapapun. Mulai dari diri sendiri, mulai dari langkah kecil, karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?